Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yakin penuh memilihmu, tak mau lagi buatmu kecewa. Yakin penuh memilihmu, tak mau lagi buatmu kecewa. Sora akan selalu ngingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang ya teman-teman, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan yang pastinya kalau kamu pingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Teman-teman, kita akan mulai energinya ya, seperti apa. Ada karmic love ya teman-teman. Jadi ada satu energi relationship di antara kalian yang kalau Sora lihat itu sama-sama sulit saling melepaskan. Tapi mungkin saja selama kamu menjalankan hubungan dengan orang ini sudah banyak rasa sakit, rasa luka, dan rasa kecewa yang terjadi. Tapi mau lepas juga sulit. Jadi bertahan separuh mati, mau lepasin sulit ya teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang mungkin banyak hal-hal yang terjadi dan banyak yang men-trigger kalian satu dengan yang lain teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan kalau Sora lihat di sini, hubungan kalian itu banyak banget yang panas dingin ya. Artinya apa? Kadang-kadang hubungan kalian bisa sangat penuh dengan hasrat yang membara, tapi di lain waktu hubungannya mendingin gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, perilaku dia sama kamu itu bisa nggak stabil. Perilaku dia itu bisa berubah-ubah sama kamu ya. Bisa sangat intens, tapi lalu nanti dia dingin sama kamu. Bisa tiba-tiba dia sangat nyariin kamu, tapi bisa-bisa lalu nanti dia ngilang. Jadi memang orang ini ada sisi yang mungkin banget gak stabil ya. Dan dia menyadari bahwa perilaku dia yang seperti itu perilaku yang tidak stabil ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat saat ini ya, mungkin saja kamu sama dia sedang tidak ada komunikasi, sedang mungkin saling menjaga jarak ya. Oke, mungkin menjaga jaraknya itu karena memang atas keinginan sendiri atau karena situasi atau keadaan teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini saling membatasi diri, makanya sekarang terpisah baik secara fisik ataupun secara energi ya. Ini juga sangat mungkin kamu pun menahan-nahan diri kamu untuk mencari dia, berkomunikasi sama dia, begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Makanya di sini kayak ada energi saling narik diri, saling menahan diri untuk tidak mencari dan menghubungi, akhirnya ada perpisahan gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena mungkin banget di sini banyak dari kalian yang kamu tuh pengen fokus untuk energi kamu sendiri. Kamu pengen fokus untuk menanyakan diri kamu sendiri, apakah memang relationship ini layak untuk dipertahankan atau memang tidak ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, prioritas kamu memang diri kamu sendiri. Mungkin begitu juga dia ya. Jadi mengambil waktu memang mungkin untuk taking care diri sendiri, untuk berpikir, untuk belajar mengenali diri lebih banyak ya. Karena mungkin saja kamu merasa chemistry itu nggak sama lagi, perasaan kalian tidak seimbang gitu ya, sehingga kamu merasakan mungkin banyak rasa sakit dan kecewa sama orang ini gitu ya, sehingga kamu tuh merasa bahwa kayaknya mungkin ini saatnya aku cukup dulu deh gitu ya, aku harus memperhatikan diri aku, karena mungkin cintanya tidak benar-benar saling berbalas. Tuh ada energi kontemplasi ya, kamu menarik diri, kamu nggak nyari dia, dia juga mungkin nggak nyari kamu, karena kalian sedang sama-sama berpikir, sedang sama-sama kontemplasi gitu ya. Apa yang diinginkan ke depannya sama hubungan ini, apa yang jadi sebenarnya akar masalah dari hubungan ini gitu ya teman-teman. Jadi supaya ada waktu untuk benar-benar mikir dan tenang dulu ya. Orang ini tuh memang salah satu masalah yang terjadi dalam hubungan kalian. Orang ini, kamu berdealing dengan seseorang yang setiap kali dia ada masalah, entah dalam masalah dengan kamu atau masalah dengan kehidupan dia, apapun itu, orangnya cenderung kabur dan bersembunyi. Memang orangnya mungkin secara mentalitas belum benar-benar kuat, belum benar-benar tahan banting untuk menghadapi masalah-masalah. Karena memang masih banyak inner self shadow dia yang belum selesai. Dan terakhiran ini Sora selalu bacain tentang masalah ini. Ini berhubungan dengan energi kebanyakan orang gitu ya, yang belum kelar teman-teman di dalam kehidupannya.
ya. Jadi tahun ini adalah sebenarnya tahun naga kayu, ya. Jadi seperti kayu besar yang menyeruak ke tanah gitu ya untuk bertumbuh. Jadi memang ada banyak hal-hal yang akan men-trigger atau memancing kita untuk kita tuh harus keras ditempa gitu ya oleh situasi dan keadaan, teman-teman. Ya, jadi kayak harus ada yang dikerjakan, harus ada kerja keras memperbaiki diri, karena sifatnya kayu itu kan kayak pohon ya, apalagi tahun ini adalah kayu besar atau kayu yang itu dilambangkan dengan pohon, dia sifatnya adalah berkembang dan bertumbuh. Nah, relationship dan personality kita itu juga harusnya berkembang gitu ya. Kalau masalahnya nggak diselesain, itu akan jadinya nggak berkembang dan nggak belajar. Jadi tahun yang baik memang untuk belajar, teman-teman. Apapun itu, mengenali masalah diri sendiri, mengenali masalah dengan pasangan gitu ya. Namun, sebenarnya ikatan secara jiwa itu sangat-sangat kuat di antara kalian. Meskipun memang kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin masih banyak ketakutan, kekhawatiran, tapi sebenarnya secara energi jiwa, kalian terkoneksi dan terhubung dengan kuat ya, teman-teman. Oke? Dan di sini, ya, sebenarnya orang ini itu selalu menaruh kekaguman sama kamu. Jadi memang sebenarnya dia kagum sama kamu juga mungkin ada kekaguman sama dia, mungkin kamu suka dia apapun itu dari fisiknya dia atau dari dalam dirinya dia, teman-teman. Ya. Dan meskipun coba lari, ternyata kekaguman itu, perasaan suka itu, perasaan terkoneksi dan terhubung dengan kontrak jiwa itu masih ada. Ya. Sehingga dari hasil kontemplasi dan berpikir itu membawa dia kepada suatu energi ya memang harus ada yang namanya berkompromi. Harus ada yang namanya mengalah. Jadi ini ngomongin soal memang masalah yang ada. Itu adalah banyak energi yang kalian tuh mungkin ada pergesekan ego. Ya mungkin dia nggak mau ngalah, mungkin kamu yang nggak mau ngalah, atau kalian nggak ketemu kata sepakat ya teman-teman. Dan salah satunya adalah kamu memang berdealing dengan seseorang yang mungkin belum siap secara komitmen, belum siap sepenuhnya untuk berkomitmen. Karena kalau ngomongin komitmen itu terikat, ada tanggung jawab di sana, teman-teman. Ya, dan namanya tanggung jawab itu memang tidak selalu tanggung jawab itu bagi beberapa orang itu adalah sebagai suatu beban, teman-teman. Yang mungkin memang secara mental dan sebagainya orang ini mungkin saja belum siap terhadap beban komitmen. Di lubuk hati terdalamnya dia itu masih punya perasaan bahwa sebenarnya dia ingin menawarkan hatinya dia, gitu ya. Karena sebenarnya dia tahu dia masih ada perasaan sama kamu, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu ada energi memang tidak siap kalau harus berakhir, gitu ya. Walaupun memang kalau sekarang kalian berjarak, dia berharap apa yang ada jadi jarak di antara kalian itu sifatnya cuma sementara, bukan permanen. Oke. Kita mau lihat ya, ada isu apa lagi ya di antara kalian ya, teman-teman. Di sini memang ada ngomongin soal fokus dalam bekerja. Jadi mungkin banget ya, masalahnya adalah orang yang kamu berdealing dengan orang ini mungkin masih fokus terhadap pekerjaannya, mengutamakan pekerjaannya, mengutamakan finansialnya, mengutamakan karirnya. Ya, karena di sini mungkin ada kestabilan karir yang dia sedang cari, masih ada mimpi soal keuangan yang masih dia kejar gitu ya. Itu yang juga mungkin menjadi ego tersendiri dengan kamu, dengan dia. Selain itu, mungkin saja dia belum mampu ya untuk memberikan sepenuhnya apa yang dia janjikan atau apa yang sepenuhnya kamu harapkan sama orang ini. Kalau Sora lihat di sini banyak hal-hal yang mungkin tanpa sengaja atau dengan sengaja dia lakukan yang bikin kamu kecewa. Jadi di sini banyak kekecewaan. Tapi di sini juga angka 5 berarti adalah kegelisahan, adanya keraguan, adanya kebimbangan masalah hati ya. Karena ngomongin soal masih ragu-ragu ya, teman-teman. Tuh. Karena memang mungkin ada perencanaan soal masa depan yang mungkin belum jelas karena situasi finansial yang belum siap dan situasi diri kedewasaan jiwa itu belum ada. Kak Sora dia udah berumur. Tolong ketika mendengarkan ini, dengarkan dengan hati yang terbuka. Ketika kamu dengerin tarot, coba dengerin dengan sikap hati, sikap batin yang memang kamu mau belajar untuk denger gitu ya. Jadi jangan dibantah terus gitu ya. Jangan pakai tapi gitu ya, teman-teman. Sora pernah punya seorang guru dan guru Sora selalu bilang, Sora belajarlah untuk mendengar gitu ya. Belajar, namanya belajar. Kalau belajar itu kita memposisikan sebagai yang menerima. Ya, jadi
jangan selalu dibantahkan gitu ya, nanti kamu nggak belajar-belajar gitu ya, di kolom komentar dibantah melulu. Berarti kalaupun memang enggak, berarti ini memang mungkin pembacaan bukan buat kamu ya, itu simpelnya. Dan ini memang soal masalah perjuangan perasaan ya. Mungkin saja orang ini tuh tipenya memang lambat, tipenya yang senang berhati-hati dalam memperjuangkan perasaan, orang yang senang segala sesuatu itu bertahap ya, karena kita nggak pernah tahu gitu ya, yang dia pikirkan itu jauh ke depan. Dan kalau yang Sora lihat, dia itu mengutamakan perasaan itu justru jadi sesuatu yang terakhir gitu ya, karena memang banyak hal yang harus realistis dia raih dulu ya. Tuh, ini ngomongin soal kesuksesan, keberhasilan ya, pencapaian, harapan, mimpi gitu ya, karena dia mau taking care semua. Jadi mungkin banget kenapa sikap dia mungkin banyak panas dan dingin itu, karena memang kalau Sora lihat belum benar-benar siap. Lalu kenapa sekarang dia yakin sama kamu, teman-teman? Selain ada perasaan jiwa ya, kamu itu menunjukkan sama dia, kamu itu kasih dia contoh bagaimana kalau mau namanya punya relationship itu harus namanya berusaha, harus namanya mencoba, harus namanya kayak memberikan apa ya, ibaratnya memberikan satu usaha gitu loh, making an effort ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, mungkin saja ada energi kamu yang memberikan dia inspirasi bahwa kamu aja mau kok selama ini berusaha untuk memahami dia, mengerti dia, berkorban dalam relationship. Dan mungkin ini juga ada energi kamu yang kayak setidaknya kamu berharap dia mau berusaha untuk relationship itu ya, teman-teman. Dia juga banyak diskusi sama teman-temannya dia, orang-orang di sekeliling dia soal hubungan dia sama kamu, dan orang-orang di sekeliling dia pun memberikan banyak masukan. Kalau dia itu harusnya lebih bisa berusaha, dia itu harusnya bisa lebih berjuang, dan harusnya komunikasi di antara kalian itu harus jadi sesuatu yang lebih baik ya. Sesuatu yang ibaratnya memang di sini ada masalah komunikasi di antara kalian yang belum beres ya. Dan dia mungkin memang secara energi belum siap untuk sama kamu gitu ya, kesiapannya gitu ya. Dia maunya bebas, tapi hatinya dia itu tahu kalau hatinya dia sangat menginginkan kamu ya. Jadi di sini adalah antara mencintai kamu dan ego itu saling beririsan, teman-teman ya. Tapi di sini ada dorongan untuk dia berubah ya. Cinta kamu, sayang kamu yang mendorong dia untuk berubah. Kenapa dia ingin berubah? Selain dia sudah lihat bagaimana usaha kamu, ada masukan dari orang-orang di sekitar dia. Ini juga ngomongin soal yang dia pantau kamu seperti apa selama ini ya. Dia sudah mantau kamu selama ini seperti apa, dan energi dia itu seperti untuk menyadarkan dia harus persiapkan diri yang namanya untuk masa depan ya. Jadi dia itu lebih pakai, dia coba menganalisa hubungan kalian, lebih pakai logika, walaupun kelihatan orangnya kaku gitu ya, teman-teman. Jadi lebih kepada ya logika gitu ya. Kalau relationship atau hubungan mau berhasil ya memang harus ada satu perubahan. Jadi nggak bisa tiba-tiba berubah gitu aja kalau nggak ada usaha dari orangnya. Karena memang kalau Sora lihat di sini banyak yang merasa terhimpit mungkin dengan situasi dan keadaan, dan dia cuma ngerasa selama ini dia itu bertahan pasif ya. Mungkin perubahan itu nggak banyak. Jadi di sini kalau Sora lihat ada energi dia pengen transformasi dirinya dia. Perjalanan ini bukan berarti harus secara fisik, ini juga bisa saja menandakan perjalanan jiwa ya. Adanya perjalanan jiwa. Dan ketika dia terjauhkan dari kamu ya, energi dia itu tetap nyari kamu. Ketika dia jauh dari kamu, energi api asmaranya masih nyari kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, ketika dia nutup dirinya dia tidak bisa menutup hatinya dia dari kamu. Ada beberapa yang juga mungkin awalnya player atau hanya suka main-main aja, mungkin dia belum siap buat serius, tapi kamu menjadi seseorang yang membuat dia sadar untuk kayak ini mungkin tidak bisa main-main lagi ya. Dia memang bukan tipe yang bisa terburu-buru, tapi justru ketika ada waktu untuk segala sesuatu meresap, dia bisa lebih dalam belajar. Memang orang ini tuh egonya tinggi. Apalagi kalau kamu kasih masukan, dia tuh bisa yang kayak ngerasa kamu nyerang aku ya. Jadi memang masuk ke orang ini pelan-pelan.
Dia tuh masih kepo banget soal kamu, masih mau tahu banget soal kamu, ngeliatin kamu melalui sosmed gitu loh ya. Dan itu bisa memperbaiki moodnya dia. Dan setelah dia perenungkan, setelah dia pikirkan gitu ya, secara analisa, ya kamu udah orang yang paling tepat dan paling pas buat dia. Memang dia itu belum siap gitu ya untuk yang namanya solid, untuk yang namanya yakin, kuda-kudanya belum kuat. Jadi dia cuma bisa berharap kamu mau bersabar, karena memang kamu berdiri dengan seseorang yang masih banyak melakukan kebodohan, baik sengaja maupun tidak, belum dewasa gitu ya, belum siap gitu ya teman-teman. Di sisi lain dia punya sangat menginginkan kamu secara energi maupun secara fisik. Yang sangat kuat dia rasakan dari kamu. Yang pertama, dia tidak bisa melupakan bayangan kamu, senyuman kamu, ya. Dan dia tuh kayak tidak bisa mengeluarkan kamu dari kepalanya dan hatinya. Dan dia meyakini kalau kalian itu masih ada sesuatu di antara kalian, karena memang ada ikatan jiwa, ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini dapat banyak petunjuk dari semesta. Salah satunya ada yang bermimpi soal kamu, ya. Mimpi itu juga merupakan, dianggap dia sebagai satu petunjuk bahwa memang kalian tuh terhubung, kalian terkoneksi, ada magnet jiwa yang saling mengisi teman-teman, ya. Karena kamu tuh seperti membuka hatinya dia, energi kamu itu membuka hatinya dia, membuka pikirannya dia untuk dia mau berubah. Untuk dia itu kayak ada transformasi ya teman-teman. Walaupun memang akan tidak mudah gitu ya untuk mulai lagi dari awal, tapi ini sudah ada satu jalan langkah awal untuk yang namanya perubahan teman-teman. Walaupun selama ini dia tidak pernah menyatakan kekaguman dia sama kamu, sebenarnya energi dia itu masih nempel banget kamu di dia, ya. Dia itu sebenarnya masih bingung posisi hubungan kita seperti apa, dia masih nggak yakin, tapi pelan-pelan itu dia semakin terbuka. Dan dia sangat ingin, dia yakin dia mau cari kamu, dia mau reach kamu. Dan di sini karena ada energi di mana kalian tuh terkoneksi secara pikiran, kalian tuh ada telepati sebenarnya, ya. Makanya pesan batin kamu pun sampai ke dia, ya. Dan dia merasa salah satu isu ini atau masalah ini berhubungan dengan past life. Jadi mungkin ada hal yang belum kelar di past life kalian, jadi kalian ketemu lagi sekarang seperti ini, ya. Teman-teman, orang ini siap untuk terbuka sama kamu, segala ketakutan dia, segala kekhawatiran dia, perubahan apa yang pingin dia dapetin gitu ya teman-teman. Walaupun sekarang dia pun banyak mengalami tekanan dalam hidupnya, mungkin banyak masalah, ketidaksiapan banyak ya. Kalau Sora lihat baik mental, keuangan dan sebagainya itu pasti berpengaruh. Tapi energi cinta sejati itu sangat kuat. Jadi orang ini udah bulat ya. Orang ini udah bulat menginginkan kamu, udah bulat gitu ya. Pingin ada satu relationship sama kamu teman-teman. Sekarang lebih ada mantap lah langkahnya, tuh kan. Pingin bangkit dari segala keterpurukan ini teman-teman. Ya, walaupun memang diselesaikannya pun satu-satu, karena ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, dia tahu sudah banyak kasih kamu luka, banyak kasih kamu kecewa. Selama ini dia tidak mengutamakan hatinya gitu ya. Apalagi memang banyak masalah gitu ya. Tapi dia juga meyakini bahwa dia harus mempertahankan hubungan ini secara realistis. Segala sesuatu tuh nggak bisa cuman dipikirin doang tapi nggak ada tindakan nyatanya gitu ya. Yang mungkin terjadi berikutnya sama hubungan kalian, ya. Hubungan ini tetap masih ada resiko di dalamnya, karena memang tidak ada yang perfect dalam satu hubungan, termasuk hubungan kamu dengan orang ini. Tapi kalau Sora lihat, orang ini ingin mengambil resiko itu, siap untuk mencoba, ya. Walaupun memang tidak ada yang pasti, tapi dia tahu, ya teman-teman. Kalau dia tidak rekonsiliasi sama kamu, kalau dia tidak kembali ke kamu, kalau dia tidak kembali mengusahakan kamu, dia akan kehilangan kamu segalanya, selamanya. Karena memang masih ada energi dia itu terobsesi sama kamu, masih ada energi dia terikat teman-teman sama kamu, ya. Jadi tinggal masalah waktu aja dia akan datang ke kamu lagi. Intuisi kamu pun sudah mengetahuinya, intuisi kamu pun sudah memanggilnya, intuisi firasat batin kamu tuh udah ada. Dari kemarin Sora itu nggak tahu kenapa selalu nangkep energi orang-orang yang punya intuisi yang sangat kuat dalam relationship.
Jadi sebenarnya ini sesuatu yang buat Sora ada apa ya, perkembangan gitu ya. Kalau kamu udah sering nonton di sini dan ternyata intuisi kamu nambah, berarti kamu udah naik level. Kamu udah naikin kemampuan kamu karena mungkin sikap batin kamu lebih baik, spiritual kamu naik. Jadi kepekaan kamu juga makin naik, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum, itu saatnya untuk kamu mengasah kepekaan kamu. Ya, mungkin dengan banyak meditasi, dengan banyak kamu olah batin, bersihin energi kamu. Untuk teman-teman yang kepingin ngebantu untuk bersihin energi negatifnya, silakan dibeli gelang clear quartz ini ya. Sepasang ya, bintang dan bulan perubahan, bintang harapan positif untuk bersihin titik-titik cakra, untuk bantu grounding juga ya teman-teman. Dan ini Sora udah booster, dia bukan gelang biasa. Kamu beli kristal sepasang 240.000, di mana lagi coba, ini kristal asli ya. Dan kamu bisa beli di Tokopedia dengan harga yang lebih mahal, dan saat ini stoknya kurang dari 5. Jadi kalau nanti udah habis ya udah, karena Sora mungkin tidak buka PO, karena kalau PO itu ada minimal ambil sekitar 50 biji gitu, misalnya harus berlusin-lusin, nggak bisa cuma 1 atau 2 biji. Jadi selagi masih ada, teman-teman silahkan dibeli daripada nyesel nanti. Bukan peletan, bukan jimatan, hanya media untuk membantu. Terima kasih untuk yang tidak bosan-bosannya Sora promo terus beli gitu ya. Makasih dukungannya. Oke. Yang udah beli boleh tulis di kolom komentar apa manfaatnya. Itu dipakai buat satu orang ya teman-teman, jangan dipisah-pisah karena memang Sora desain dia untuk dipakai di satu orang. Oke. Nanti kalau nggak dipakai dua-duanya nggak maksimal energinya juga. Jadi kamu kayak pakai sendal, masa cuma pakai kanan doang atau kiri doang. Sora akan lihat ya astrologinya. Tapi di sini Sora mau tegaskan lagi bahwa hati kamu, batin kamu tahu yang terdalam tentang koneksi kamu sama dia, dan kamu akan tahu bahwa memang pembacaan hari ini untuk kamu atau bukan ya. Ada Taurus, ada Libra, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus. Ada Aries, Leo, Cancer, Virgo, dan Pisces. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang mungkin terbungkap. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading ya, berbayar, dan atau pingin baca bazi, atau pingin baca tarot, pingin belajar baca, semuanya bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Untuk energinya juga bisa, kamu mau belajar sendiri boleh, mau konsultasi boleh, mau beli sendiri boleh, semua bisa. Oke. Nah, kita lihat. Oke. RJVI, ZSZR, PJLO, OMYB, dan ada dari Sora tambahin dari P dan dari V. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.